Ya, kita baru nyampe di Tanjung Puting National Park Visitor Center ya. Di episode sebelumnya, kami berpetualang di Pangkalan Bun, melihat alam liar langsung dan bertemu orangutan di habitat aslinya. Tapi pagi-pagi sekali Ridwan harus kembali ke Jakarta. Di episode kali ini akan digantikan oleh saya, Arkan, dan Kojai. Oke, hari ke sekian. Arkan hari kedua. Ya. Kita harus hari ke-10 atau ke-11 hari ini. Atau berarti Sama Pak Kojai kita bertiga akan menggantikan Bapak Ridwan karena Bapak Ridwan harus menghadiri kerjaan di Jakarta IMS. Dan kita hari ini kami hari ini akan ke Singkawang. ya. Kita akan Lumayan jauh Pak ternyata ya. ternyata lumayan jauh juga. Kirain bakal setengah jam, ternyata 3 jam setengah. Setengah jam kalau naik kereta cepat mungkin bisa Pak. Iya. Ya pokoknya Bapak Ridwan cepat-cepat balik, kerjaan cepat-cepat beres. Supaya Biar kita ke Galinglung. Diarahin kemana nih vlognya? Ngomong dong Ustaz. mahal. Waduh. Dah jalan. Udah, jadi kita mau jalan ke Singkawang. Dari Pontianak ke Singkawang itu 4 jam. Semalam sih kita lihat 2,5 jam ya. Tapi sekarang jadi 4 jam. Karena di sana kan acaranya rame. Orang dari Pontianak juga mau berangkat ke sana gitu. Oke, jadi kita langsung berangkat aja. Dikarenakan bensin di jerigen sudah agak lama dan ditakutkan basi serta kualitasnya menurun, kami mengisi BBM Duotigo menggunakan bensin yang ada di jerigen terlebih dahulu, yang nantinya akan kami isi kembali. Perjalanan dari Pontianak ke Singkawang kurang lebih kami tempuh sejauh 151 km selama 3 jam 39 menit. Singkawang kami datang. Jadi Bapak Arkan, Siap, Bapak Pala. Bapak Arkan yang nyetir dulu pertama perjalanan kurang lebih 4 jam. 4 jam kurang lebih sampai Singkawang. Tapi Ya. Bapak Arkan, Ya. Singkawang dan Pontianak itu kerap kaitannya dengan kebudayaan Tionghoa, Bapak Arkan. Betul sekali. Jadi nggak cuman kayak kita nunggu cap gomeh, tapi kulinernya juga banyak Bapak Arkan. Yang kayak bersinggungan ya, Bersinggungan. atau bercampur lah ya, Bercampur. makanannya, kebudayaannya. Betul. Nah, ini Bapak Arkan, Ya. perjalanan ke Singkawang ini sebenarnya gue ada motivasi tersendiri Bapak Arkan. Motivasinya apa? Jadi gue pernah nonton film judulnya Aruna dan Lidahnya, mungkin Bapak Arkan pernah nonton Familiar. juga? Familiar kan? Yang main itu Dian Sastrowardoyo, Oke. Nicholas Saputra, terus ada Oka Antara, sama siapa lagi tuh, Hana Rashid. Nah di situ dia filmnya itu settingnya ada salah satu setting tempatnya itu di Singkawang dan Pontianak. Oh. Nah, gue punya referensi gue mau ngambil referensi makanan dari situ karena seriusan nonton filmnya itu bikin ngiler Bapak Arkan. Berarti dulu dia makannya di tempat itu. Betul. Oh. Betul. Nah, salah satu yang bakal kita lewatin dalam perjalanan menuju Singkawang itu ada namanya pengkang, Bapak Arkan. Pengkang. Pengkang. Artinya apa pengkang itu ya? Nah, itu dia. Itu bahasa Tionghoa atau bahasa sini ya? Pengkang itu ya? Campuran Oh, ternyata. campuran. Jadi kalau asal katanya sih saya tidak terlalu meneliti, nanti saya ini lagi ya. Ya, nanti Tapi kita yang jelas insert. pengkang itu kalau nggak salah bentukannya itu mirip-mirip kayak bacang tapi dia lebih segitiga lagi. Bacang itu bentuknya bulat gitu ya? Ya, bulat segitiga tapi lebih gede. Oh, oke. Isiannya tuh kalau nggak salah ada rebung juga, pokoknya macam-macam dah. Rebung Tapi itu udang ya? rebung itu bukan udang, bambu muda. Bambu. Bapak pernah makan ini nggak? Apa yang namanya yang di Semarang tuh? Lumpia. Lumpia. Nah, mirip-mirip gitu. Oh, kayak gitu. Jadi Oke. tapi dia bentuknya bahannya itu dari beras ketan, kayak lontong gitu. Nah itu jadi referensi di film. Coba datang ke festival Cap Gomeh, Bapak Arkan. Cap Gomeh itu acara puncaknya dari Imlek Betul, ya? Imlek. Jadi Oke. kalau Imlek itu tahun baru Tionghoa, tahun baru Imlek. Nah, Cap Gomeh itu perayaan selama 2 minggu. Ya. Perayaan puncak dari Imlek. Berarti penutupannya ya? Penutupannya. Oke. Untuk merayakan bahwa supaya bisa katanya keberkahan, Iya, suksesan. betul. Jadi tahun baru Imlek itu katanya perayaannya panjang itu untuk mendoakan supaya ini bisa meraih suksesan lah. Ya, makmur kotanya. Betul. Gitu kan. Dan memang perayaan Imlek dan Cap Gomeh itu sangat terkenal di Singkawang, Pak ya. Iya. Orang-orang pada tahu, pasti tujuan orang untuk merayakan Imlek atau Cap Gomeh pasti ke Singkawang atau ke Pontianak. Itu H-7 sampai H+7 acara di Singkawang itu. Tiket pesawat habis, Pak. Full, habis tuh. Full. Saya kan mau pulang, tadinya besok nih ya, besok Ah. tanggal 13. Betul.
itu udah habis sampai tanggal 16. Waduh. Akhirnya baru bisa pulangnya tanggal 16, tapi itu harus transit dulu. Waduh. Jadi emang acara itu benar-benar serame itu. Jadi Dan rangkaiannya itu juga acaranya rangkaian Pak ya? ya rangkaian. Jadi nggak cuma satu hari, Nggak cuma berhari-hari satu hari. itu. Makanya booking pesawat sampai hotel juga katanya juga banyak yang udah full book. Hitungannya peak season sebenarnya kalau di Singkawang tuh. Ini kita mau lihat di sana masih ada apa enggak perayaannya. Semoga masih ada ya, Semoga karena masih ini ada. baru pertama kalinya. Iya, kita ke sana karena saya dulu suka nontonin Pak acara-acara kebudayaan di TV gitu Pak. Kalau misalkan udah mulai Imlek itu pasti muncul tuh acara Cap Gomeh di Singkawang tuh pasti muncul. Kalau saya di Jakarta, Mhm. pas acara Imlek itu kan suka ada di Pondok Indah tuh ya. Di PIM itu ada acara barongsainya tuh. Oh. Itu rajin nonton. Oh iya. Karena kan setahun sekali. Iya benar. Iya, dia selama seminggu kalau nggak salah tuh di Pondok Indah Mall tuh ada dia tuh. Lalu ada ya. Barongsai. Iya. Kemarin udah tuh di Jakarta. Nah ini pengen langsung lihat di Singkawang. Nah, itu dia gimana tuh perayaannya, katanya sih meriah banget. Mm-mm. Dan sama ada tradisi apa namanya? Tatung. Tatung. Mhm. Tatung itu yang itu ya. Iya, itu dia itu. Wow. Itu rada-rada ngeri. Sampai juga kita di Pondok Pengkang Peniti. Bapak nggak gelap sih mukanya? Udah yuk makan dulu deh, kita ke dalam. Tempatnya legend sekali ini. Bisa dilihat dari desain-desainnya ya. Tuh. Niat banget bangunannya. Vintage. Ya. Jadi inilah namanya Pengkang. Pengkang. Oke. Pengkang ini Coba Bapak buka. isinya yang tadi sudah jelasin ya, ketan, ada isinya ada apa? Udang ebi. Tapi dia berarti satu ini 2 piece ya? 2 piece. Oh. Jadi satu jepitan itu jadi harganya berapa tuh? Pokoknya segitu dah. Nah, Bapak Koji masih cemberutnya kenapa sih? Ini udah ada makanan Pak, ini. dijelasin ya Pak. Nah. Cuma masalahnya bukan apa ya, cuma satu aja dari tadi saya mah lapar. Nah, ini cocolannya. Cocolannya itu Sambelnya. sambal kepa. Buset. Ini kurang keangkut Pak. Sambal kepa itu isinya ada kerangnya. Nah, gitu. Taruh ya. Satu aja Pak. Satu aja ya. Nah. Gimana rasanya Pak? Enak Pak. Alhamdulillah ya Allah. Ih, senyum dia sekarang loh. Dari tadi marah-marah mulu. Marah-marah mulu di mobil. Mobil udah mau dibalikin tadi sama dia. Enak banget. Wah, enak banget. Kalau ini parah banget tuh. Apa yang jauh kunyah dulu. Nah, sayangnya Bapak Arkan ternyata alergi Seafood. Seafood. Sebenarnya nggak alergi Pak. Bisa Ah. aja saya makan. Tapi habis itu konsekuensinya merah-merah semua nih. Oh iya? Iya. Merah-merah gitu? Iya. Makan bisa. Cuma kalau lagi jalan jauh gini sebaiknya jangan. Menghindari dulu ya? Daripada saya nyari air kelapa tiba-tiba. Nah, Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. daunnya nggak Bapak makan? Jangan dong, daunnya. Biasanya suka makan. Enggak ada. Kambing saya. Enak. Banget. Pakai nasi. Apa ini udah ketan? Bukan ya? Mau ketan? Ketan. Oh, pantesan. Tapi kita berasa hidup loh kalau kayak gini mah hidup. Apa ya? Perjalanan kalau nggak makan itu kayak Jadi nggak apa? mesti perjalanan. Heeh. Kayak kita tuh kayak dari bangun tidur tuh emang belum ada makan karena bapak ini pakai ini. oh iya pakai maaf. ini. Bapak ini tadi ke itu Kemana? ke bengkel. Oh, Kita iya. kan sebagai teman kan kita nggak bisa ya membiarkan teman nggak makan tapi kita makan. Ini masih belum makan dia juga. Hmm. Nah, abis ini langsung cobain semua ya. Enak Pak. Karena di sini menunya bukan cuma ini Pak. Banyak menunya. Jadi ini tuh kayak otak-otak lah kalau di restoran. Wah lain. bener lagi kayak otak-otaknya. Bener lagi. Disajikan ada ininya. Sambil nunggu menu yang lain datang. Betul. Jadi kita pesan menu lainnya biar Arkan bisa makan juga. Betul. Kayak gitu. Ini kerangnya tuh kerang apa Pak ya? Kerang hijau kali. Kerang hijau ya? Karena bentuknya nggak kelihatan. Iya, kan dia udah dikeluarin gitu kan. Iya. Langsung. Tapi ini enak banget, sambelnya aja pedes banget. Nah kalau buat yang nggak suka pedes jangan deh. Jangan. Pedes Tapi- banget ya? Pedes Pak. Pedes Tapi Pak. seger. Biasanya kalau sambal terlalu pedas itu kalau berhenti malah kepedesan. Nah, Jadi ini harus terus. makan terus. Makan terus Pak. Makan terus. Kebagian itu Nah, cuma satu ini dalam hidup. referensi yang tadi gue bilang dari film Aruna dan Lidahnya. Oh, dulu syuting di sini. Syutingnya nggak tahu di sini apa bukan, tapi yang jelas sama-sama makan pengkang. Oh, tapi ini kayaknya legend banget ya. Legend karena dari tahun Bangunannya. 1930-an Pak. Seumuran lu dong. Tua banget saya. Itu Pak. Oke.
Jadi kita tunggu menu-menu lain datang ya, karena semuanya pesen kan, nggak cuma ini doang kan. Ya, pesan banyak. Ada hidangan unik asal Kalimantan Barat yang tidak ada di tempat lain. Namanya pengkang. Terbuat dari ketan yang gurih dilengkapi dengan sambal kepah yang nikmat. Di sini kami juga mencicipi makanan yang khas lainnya. Gimana? Mantap sekali. Mantap sekali. Yang banget. Yang banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, senyum-senyum mulu. Alhamdulillah. Sudah kenyang. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah ya. Enak banget. Oh gitu, tadi cemberut aja. Siapa cemberut gitu? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh? Nggak bener, enggak lah hidup bahagia. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Berapa Lanjut. jam lagi? Wih, 3 jam lagi. 3 jam lagi. 3 jam lagi untuk Siap. sampai Singkawang. Siap, gas. Pokoknya. Udah kenyang, lanjut nyetir lagi. Yoi. Nah, mau baparkan dulu? Iya dong. Oh iya. Saya suka nyetir. Pinjam 100. Besok gua ganti. Semangat. Ya. Setelah mengisi perut di Pondok Pengkang Peniti, kami melanjutkan perjalanan ke Singkawang. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 4 jam, karena tadi ternyata macet, kita sudah sampai di Singkawang. Dan langsung disambut sama BM Cherry Singkawang, Bapak Olive. Pak Olive, mau nanya, jadi festival Cap Gomenya sudah selesai? Kalau festival Cap Gomenya sudah selesai, karena itu dimulainya itu jam 6 pagi sampai jam 2 siang tadi. Oh, sampai jam 2 siang Iya. teman-teman, kita baru Festivalnya jalan. setengah hari aja. Oh, setengah hari saja. Setengah hari aja. Puncak acaranya. Tapi sebenarnya ini rangkaian ya. Iya, betul, betul. Jadi Bapak Olive ini sudah komunikasi sama kita kemarin karena sudah mau menyambut kita, Bapak Olive sebagai branch manager Cherry di sini. Tapi ternyata tidak memungkinkan kalau kita jalan buru-buru, Pak Olive. Iya, betul. Kita baru tahu ternyata tadi sempat macet. Sempat yang macet, ke arah Pontianak. Iya. Kita bingung. Oh, ternyata sudah selesai, orang pada pulang semua. Pada pulang, makanya tadi macet. Pas kita mampir ke Pengkang juga, Pengkang Peniti, kok banyak orang pulang, ini rapi-rapi sekali. Gitu. Aduh. Karena acaranya kan memang sampai siang. Ah. Sampai siang mereka pulang. Tapi Pak Olive, kira-kira apa aja yang bisa dieksplor di Singkawang? Kalau di Singkawang banyak sih. Kalau dari kulinernya juga banyak. Ah. Dari pantainya juga ada. Oke. Juga banyak di sini. Nanti kita whatsappan aja. Siap. Apa aja yang kita mau Capri explore. aja nanti. Ya udah, berhubung festival Cap Gomenya sudah selesai, kita ke hotel saja. Istirahat, besok baru kita cari makanan enak di Singkawang karena pasti enak semua. Pasti enak semua. Pasti enak semua. Udah, itu aja. Setelah perjalanan panjang menuju kota Singkawang, ternyata festival Cap Gomeh sudah selesai. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Besok kita lanjut keliling kota Singkawang. Kesiangan, guys. Anak kemarin anak pada capek juga. Habis perjalanan panjang dari Pangkalan Bun, terus ke mana? Pontianak, terus kemarin juga langsung berangkat lagi ke Singkawang, akhirnya pada tepar. Untung aja hotelnya nyaman banget. Sekarang udah jam 10:30. Yuk, kita ke kamarnya Rizal, kita bangunin dia. Udah bangun belum ya? Kamarnya VIP bos, tipenya curang kali mereka. Permisi, penggerebekan. Wah, si pulas lagi. Bangun. Bangun. Ketawa. Kalau ketawa nih. Jai, bangun Jai. Pak, bangun Pak. Wah, tengkurap deh. Bangun, siap-siap. Kita jalan lagi. Kita mau keliling kota Singkawang. Makan dulu lah. Hah? Makan dulu. Iya, makan dulu. Makan dulu di mall, ntar di mall. Ya. Gimana? Ada dah mallnya pokoknya. Aduh, Enak. lapar gua. Ayo bangun dulu. Siap-siap. Pak Ojai. Kamarnya yang ini lebih luas ya, dan karena mereka bertiga pakai extra bed. Ya, Tidur di lantai, Pak. di lantai dia, mau nemenin di lantai dia. Bangunin dah kata gua. Pak. Gempa, Pak. Waduh, gimmick banget tuh. Gimmick banget tuh begitu tuh. Ayo. Bangun Pak Ojai.
Kita keliling kota Singkawang. Enak banget tidur di sini. Wet, mulus lagi tuh. Iya. Jadi kita siap-siap. Kita tunggu di lobi ya. Oke. Jam berapa? 2 menit lagi. Oke. Ya kita mandi. Kita mandi. Oke, sambil nunggu tim siap untuk beberes segala macam untuk kita keliling kota Singkawang, kita lihat-lihat dulu hotelnya. Ini karena kita beruntung banget nih. Di peak season, pas lagi ada cap gomeh di sini, kita dapat hotel ini. Karena apa? Yang pertama nih, parkirannya luas banget. Jadi kalau teman-teman bawa mobil banyak ke sini, itu aman banget. Dan nih, ini di belakang sini parkirannya luas. Terus juga sistemnya hotel itu kayak kos-kosan eksklusif. Enak banget deh. Naik tangga langsung kamar, naik tangga langsung kamar. Nah, untuk parkiran yang di dalam itu juga lebih enak. Misalnya kita dapat kamar yang di bawah, mobil bisa parkir depan kamar. Jadi gampang banget mau minum-minum barang. Kita tunggu aja anak-anak sampai siap ya. Oke, kita sudah dalam mobil. Bapak Kojai di depan karena Bapak Kojai akan menjelaskan destinasi pertama kita di kota Singkawang. Ya. Nah, banyak sekali informasi di kota Singkawang selain kuliner yang enak. Kata juga buat pemandangan mata tuh katanya juga sedap katanya. Pantai maksudnya. Pantai dan lain sebagainya. Tapi kita akan mengunjungi sebuah tempat yang berbeda dari informasi yang kita dapat kemarin. Yaitu dapat informasi pas bekam kemarin tuh di Pontianak. Dia bilang, "Bang, kalau ke Singkawang itu kudu mampir ke Mall CV Arli." CV Arli. Kaget Apa juga itu? nama Mall CV kan Iya, gitu makanya. ya. Ternyata itu salah satu mall terbesar di Indonesia yang menerapkan SOP syariah. Nah, Oh, maksudnya bagaimana? mall syariah terbesar di Indonesia, mungkin itu namanya. Dan juga dia menerapkan SOP-nya seperti itu, sesuai dengan syariah. Tapi Jadi di kota Singkawang tuh Di adanya. kota Singkawang, Keren Bang. banget. Bukan Oh. keren lagi nih. Ini luar biasa nih. Nah, saya coba cari-cari, ownernya ternyata namanya Edi Arli. Oh. Jadi ini nama mall sesuai dengan nama si ownernya. Dan katanya di sana itu rata-rata tuh pekerjanya orang yang dagang dan sebagainya itu menggunakan baju-baju syari ini. Bahkan para wanita di sana itu bercadar semua. Wow. Wah, saya pakai Kasirnya. pakai celana pendek nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang nggak boleh nggak pakai celana. Ya beneran, boleh. Karena pendapat ulama lainnya itu ya paha itu masih termasuk belum aurat, Pak. Oh, Laki-laki ya. laki-laki. Nah, kalau perempuan sih ya wah elah. Semuanya. Melotot saya. Ya, gimana kali? Oke, jadi kenapa ada mall ini? Karena di Singkawang kan makanannya itu ya kita harus pilih-pilih lah ya. Sebagai muslim agak rempong emang. Nah, ini disediakan satu tempat besar yang Pak. semuanya tuh emang cocok lah buat kita yang muslim untuk makan di situ. Tanpa harus worry gitu ya. Betul. Wow. Tapi bikin penasaran sih, Pak. Bener. Yang bikin penasaran tuh katanya yang kerja yang dagang di sana tuh full pakai cadar. Oh, pakai cadar ya? Iya kan berasa lagi umroh ya. Begitu mah ya. Tapi ada Kalau- di Singkawang coba. Kalau di Jakarta kan kalau supermarket muslim itu ada tip top ya. tip top, tapi kagak cadaran juga, Nggak Pak. cadar, tapi emang Normal semuanya kan aja. muslim, terus kan yang punya muslim juga. Dan syarat-syarat karyawannya di sana harus hafal juz 30. Masya Allah. Tip top Serius? tuh, tip top ya. Tip top? Iya. Wow, baru tahu ini. kalau Iya, tip top tuh. Saya sering belanja di sana juga tuh. ini. Iya. Cuma dikit aja belanjanya. Kenapa? Kalau punya Kenapa? duit, Pak. Kalau banyak saya beli tip topnya. juga, ya. Iya enggak? Iya, Iya. Masuk enggak? Masuk. Ya udah, kalau bikin gitu penasaran nih. kita Semoga- langsung aja ke sana nih. Betul. Ternyata jaraknya deket banget dari hotel kita nih. Betul. Cuma 8 menit. Cuma 8 menit. Emang hotelnya di tengah-tengah kota, Pak. Oh iya. Oke. Aman lah. Jadi sekarang kita langsung aja menuju ke CV Arli. CV Arli aja namanya ya. Betul, Mall CV Arli. Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Ini dia CV Arli. Ini tinggi sekali ya gedungnya ya. Ini mungkin salah satu bangunan yang tertinggi di Singkawang, karena dari kemarin kita muter-muter di Singkawang itu, yang baru kita lihat bangunan tinggi itu yang pertama adalah hotel apa ya? Hotel Mustika atau Hotel Mahkota ya? Hotel Mahkota ya. Itu tinggi banget. Kedua yang kita baru lihat bangunan tinggi itu ini, CV Arli. Jadi ini adalah pusat perbelanjaan untuk kita yang muslim dan juga muslimah, karena di sini semuanya itu makanannya halal, terus juga tempatnya tuh transaksinya syariah semua. Gitu ya, Bapak? Gitu, info-infonya seperti itu. Jadi ya seru aja kita kunjungin karena beda sendiri gitu. Ya. Di Singkawang biasanya Tionghoa terus perayaannya juga macam-macam. Di sini beda sendiri.
kita kunjungin aja. Sabar guys, mau lihat akhwatnya. Astagfirullah. Lah betul, kita mau belanja di Kenapa warnanya hijau, Pak? Waduh, berat juga ini. Ah. Wah, aduh, berat juga sih kalau hijau ya. Mungkin ya orangnya suka warna hijau aja kan. Oh gitu. Karena kan hijau katanya warna surga. Wih, bisa juga sih. Iya kan? Bisa juga. Jadi warna hijau. Itu paling atas masjid ya? Masjid. Tuh, Mari masjidnya kita ke paling sana. atas. Kita ke rooftop. Yaudah, yuk. Ya, kita sekarang sudah berada di dalam dari CV Arli. Jadi pertama kali kita masuk ke dalam mall ini, kita langsung disambut dengan ini kayak tempat buku-buku. Tapi nggak cuma ada buku sih, ada juga kaos kaki, aksesoris dan lain-lain. Nah, untuk tempat bukunya ini didominasi sama semua ilmu pengetahuan tentang Islam. Ada Al-Quran, ini tuh. Mas Pala lagi lihat Al-Quran ya. Masya Allah. Oleh-oleh buat anaknya di rumah. Ada yang besar banget, ada yang kecil, ada ikro, tapi nggak cuman yang berhubungan sama Islam, ada juga ilmu pengetahuan umumnya juga. Jadi ya selayaknya kayak tempat penjualan buku gitulah. Jadi luar biasa banget ya. Kita pertama kali masuk ke mall ini langsung dikasih ilmu gitu. Beli apa itu, Pak? Ini buat Arkan ya. Bingung rumahnya mau apa? Ini mending saya saranin ini kan. Jadi ini budidaya lele ya. Budidaya lele. Masalahnya tempatnya nggak ada, Pak. Di kamar aja. Jadi bobonya meleleh. Nah, lantai 2-nya tuh banyak sekali orang jual-jualan sepatu sini nih. Memang kayak fashion ya, fashion di kaki ya. Dan ini lokal semua nih. Oh, Masya Allah ya. Ada brand lokal ya. Ortus, Gordon, Enko, nama Mills lokal. Nah, dan CV itu ternyata ini guys, Cepat versi. cepat versi CV itu. Cepat versi Arli. Nah, Arli ini ownernya ya. Gue pengen beliin sepatu tapi dipakai buat harian, mau nggak? Sini. Ah, sepatu harian nih, off-road. Dual purpose. Buat overland cocok banget. Harian tapi. Nih, mau nggak? Wow. Mau buat kondangan, gue beliin dah. Bagus loh. Tuh. Mantap ya Pak ya. Lantai 2-nya kita lihat kayak gini, lantai 3 ada apa? Sekarang kita berada di lantai 3, jadi lantai 3 ini kayak didominasi dengan jualan karpet, aksesoris-aksesoris muslimah ya. Ini kayak kalau muslimah kesini bakal senang banget. Terus juga ada sajadah, dan ada sajadah yang menarik perhatianku. Ini dia, tuh lucu banget, warna-warni, dan dia basicnya hitam tapi di tengah itu warna-warni. Tau nggak ini harganya coba berapa? Rp67.000 saja. Jadi di sini tuh harganya murah-murah banget, asli. Menyenangkan. Kita bungkus yang ini nih, lucu banget. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita berada di lantai 4. Lantai 4 ini isinya fashion. Jadi CV Arli ini nggak cuman yang berhubungan sama muslim dan muslimah, tapi ada fashion yang formal, yang casual di sini ada. Tuh, kayak di belakang kita ada jaket-jaket motor, terus ada baju-baju polos nih. Ini polo-polo spandek. Kebetulan kita juga lagi kehabisan baju karena baju lagi laundry semua. Iya. Dia lagi pilih-pilih aja dulu. Masalah beli ntar. Tapi emang gue mau beli baju satu sih, ini bagus. Bapak beli apa tadi udah di bawah tuh? Ini sajadah. Oh udah. 67.000. Ih, Nah, ini bagus nih bajunya. Tuh, mereknya Morgan. Harganya berapa? 100.000. Guys, ada yang gede-gede. 100.000 pas. 100.000 pas. Iya. Ada yang gede-gede. Tuh. 100.000 pas. Dan ini bahannya enak. Nih, kayaknya mau bungkus ini tapi nyari yang ukurannya satu di atas ini. Kita ini lagi dari warung atap di CV Arli yang luar biasa pemandangannya aja ya. Mau luar biasa. Nah, mana kita bisa hampir 360 kita ngeliat kota Singkawang di sini. Terus juga makanannya ternyata murah-murah ya Bapak ya. Banget. Ini kayaknya bukan dagang, ini sedekah ini. Iya. Iya. Ini kita mau makan berat dulu di sini. Habis makan berat, kita akan main ke rumah apa? Rumah Cia, rumah bersejarah yang ada di Singkawang sambil kita makan coipan, Pak. Coipan. Itu makanan khas juga di sini. Oke. Yang paling keren di sini makan melihat gunung dan laut. Langsung. Langsung. Pemandangannya di sana laut, sini gunung. Tengah-tengahnya pulau. CV Arli. Udah makan berat dulu kita sekarang. Setelah dari CV Arli, mall syariah yang ada di Singkawang, Terbesar Pak se Indonesia Pak. terbesar, kita langsung menuju ke Masjid Raya Singkawang. Wah keren pasti tuh. Keren. Nanti kita akan sholat dulu di sana. Wih. Kalau safar gini,
Nggak apa-apa Pak, di Jamaah Qashar mulu Pak? Iya dong, kan kita pindah-pindah terus. Oke. Jadi memang Allah paling seneng kalau diberi kemudahan, hambanya diambil. Oh gitu. Gue seneng. Oke, nggak sabar pengen sholat Jamaah Qashar. Habis sholat kita bakal lanjut makan lagi. Masjid Raya Singkawang adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid ini memiliki luas tanah sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 525 meter persegi. Masjid Raya Singkawang dibangun oleh seorang pedagang dari Kalkuta, India bernama Bawa Sahib Marichan bersama putranya pada tahun 1885. Masjid Raya ini pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 1927. Pada tahun 1936, Masjid Raya kembali dibangun oleh 3 orang anak-anaknya. Ya. Jadi kita sudah sampai di rumah Marga Cia. Rumah Marga Cia ini jadi rumah keluarganya. Keluarga Cia. Jadi beliau ini datang ke Indonesia. Mulai dari 1901 udah bangun pemukiman ini. Oh, berarti udah 125 tahun, Pak. Betul. Segitu lamanya. Iya. Jadi kalau Bapak ingat sama daerah namanya Pondok Cina. Pondok Cina. Nah, mungkin mirip seperti ini kalau Pondok Cina itu masih ada. Oh, iya. Pemukiman etnis Tionghoa. Betul. Jadi mungkin seperti ini. Jadi kelihatan tuh denahnya, tempat tinggalnya, tempat ibadahnya itu ada di sini semua. Dan ini ternyata luas banget. Luas 5.000 meter persegi. Luas banget. Oke, kita keliling-keliling dulu aja kalau ngeliat ya. Ini orangnya ya, Pak ya? Ini, Pak. Ya. Inilah dia Bapak Cia itu. Rumah Marga Cia merupakan salah satu bukti sejarah dari perjuangan leluhur masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa dalam turut membangun perekonomian dan kehidupan sosial negara Indonesia. Sosok di balik rumah Marga Cia ini adalah Si Xiaoxi, atau dalam dialek Hakka Singkawang disebut Cia Xiuxi, yang merupakan seorang perantau muda dari kota Xiamen, Fujian, Cina. Cia yang saat itu seorang petani muda mengarungi lautan mencari kehidupan baru yang terdampar di Semenanjung Malaya, yang sekarang adalah Malaysia. Setelah mencoba mengadu nasib di sana, terjadi kerusuhan, sehingga Cia kembali mengarungi lautan dan sampai di Singkawang yang saat itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Oke, Bapak Arkan sekarang lagi pakai Cherry 38 Pro Max, Bapak Arkan. Iya, nyobain Cherry 38 Pro Max karena kemarin perjalanan dari Pangkalan Bun kan gua full nyetir yang 38. Oke, lanjut. Ini kita lagi mau perjalanan ke salah satu pantai, Bapak Arkan. Itu kalau lihat di YouTube, lihat di TikTok, Instagram segala macam, ini destinasi wisata yang kayaknya wajib dikunjungi kalau mau ke Singkawang. Kenapa tuh Bapak Arkan? Dan pantainya ini kelihatannya menarik ya. Tadi udah sedikit lihat di YouTube, dia tuh pasirnya, garis pantainya tuh panjang banget, 3 km. Jauh juga ya. Itu kalau misalkan bolak-balik bisa itu tuh lari tuh 5K itu. Iya, makanya ini mengingatkan sama pantai panjang yang ada di Bengkulu. Wah, saya pernah ke sana tuh Bapak Arkan. Sepi sekali dan memang panjang sekali itu pantai. Tapi kadang kalau ke sana suka ada yang foto terus pannya dihilangin. Nah, jadinya apa tuh? Panjang-panjangnya aja yang difoto. Emang suka iseng kalau begitu-gitu ya. Kita lihat nanti pantai panjang, pasir panjangnya ini ada kudanya juga nggak ya, kayak di Bengkulu? Oh, di Bengkulu ada kudanya ya? Di Bengkulu ada wisata kudanya juga. Tapi kalau dilihat dari YouTube itu pasirnya emang putih banget sih yang mau kita tuju ini. Oh, tipe yang pasir putih ya? Ya, dan ini untuk warga Pontianak nih salah satu destinasi favoritnya banget nih, pantai Pasir Panjang ini. Oh, jadi orang Pontianak juga ke Singkawang main ke pantai panjang ini? Iya, justru orang Pontianak itu kalau liburannya pada ke Singkawang semua. Makanya kalau kita di Singkawang ini kan lihat banyak banget hotel di tengah kotanya ya. Betul sekali, benar. Jadi kayak destinasi wisata memang Singkawang ya? Iya, ibaratnya kita orang Jakarta, ya Singkawang ini Bogornya lah atau Bandungnya gitu. Bener-bener pantesan dari kemarin kalau diinfo sama orang Pontianak ke Singkawang pas Cap Gomeh macet, tapi kita kemarin nyampe udah lumayan sepi ya. Iya, karena kita telat, harusnya pagi, malah kita baru datang sore. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi Bapak Arkan, dari kemarin ini kagak sering lihat mobil plat nomor Malaysia, Bapak Arkan? Iya, ternyata orang Malaysia juga banyak sekali yang main ke Singkawang. Saking menariknya Singkawang ini ya. Nah, berhubung kita bawa
Stephen and Coconut Trees di belakang ya, di Cherry 23 Cherry 38 Pro Max di belakang ya. Kita ke pantai aja sekarang. Oke, let's go. Pantai Pasir Panjang. Pantai Pasir Panjang. Akhirnya kita sampai juga ya. Sampai juga. Ternyata tapi sepi banget ya. Iya. Kayaknya emang pixiesnya udah lewat. Orang-orang udah ini. Belum pada datang. Karena kalau kita lihat pantainya ini dia benar-benar ngadep ke barat. Jadi ini spot favorit Sunset. untuk lihat sunset. Sunset. Dan bener nggak ada yang ngalangin. Itu di sana ada gunung. Itu ternyata ya. Jadi di seberang pantai ini itu ada beberapa kepulauan-kepulauan. Oh. Iya, kalau nggak salah ada 5 atau 6 pulau yang posisinya dekat dari pantai ini. Itu kayaknya lebih enak lagi tuh ngeliat sunsetnya dari pulau yang sana tuh. Nah, yuk kita yuk. Coba Nyebrang. ditulis dulu di kolom komentar. Ada nggak sih kapal yang bisa nyebrang dari sini ke sana? Nah, kalau ada diinfoin. Atau kita bisa alternatif. Apa? Naik? Itu ban-ban itu tuh. Nah, kita gini aja nih. 2 hari paling nyampe. Iya. Ini kita menikmati sunset aja sambil. Ternyata Mas Eko sudah open table di sini. Wih, gayanya open table. Open table. Iya. Jadi ada jualan-jualan juga. Banyak jual-jualan sebenarnya. Belum pada buka, entah belum pada buka atau memang lagi libur dulu capek kemarin. Kemarin peak season. Iya, bisa gitu. jadi. Terus juga tadi sebelum kita masuk ke pantainya, itu ada sirkuit juga loh. Bener ya? Itu sirkuit apa ya? Itu kalau dilihat dari ban-bannya itu sirkuit motor. Sirkuit motor. Oh, Jadi F1 kayaknya buat F1 bisa di situ. Ya gitulah. Oke, jadi kita santai-santai dulu aja. Makan minum dulu. Nanti kita lihat sunset. Habis itu kita kembali ke kota Singkawang. Karena kita mau beauty shoot ala-ala by watch nanti ya. Saya buka baju. Dah. Oke, jadi kita sudah selesai dari Pantai Pasir Panjang dan ini kita sambil arah balik ke kota Singkawang. Gue mau nunjukin lo Bandar Udara Singkawang. Tapi ternyata jauh Pak jaraknya Pak. 10 km Pak. 10 kilo, nggak apa-apa kita jalan-jalan aja. Kita ini ibaratnya nyore lah. Tapi kita bisa masuk ke bandaranya nggak ya? Semoga bisa ya. 10 km. 10 kilo jauh. Tapi jalanannya bagus banget tuh. Jalanannya bagus banget. Ya ampun. Jadi ini ada fakta yang menarik tentang Singkawang ini. Jadi di sini tuh ada bandara. Tapi kalau nggak salah ya, ini pesawatnya satu hari cuma 1 yang berangkat. Lah? Itu maskapainya namanya Transnusa. Oke. Itu bisa dicek. Kayaknya cuma ada 1 orang yang bikin kontennya di YouTube. Bener-bener 1 orang doang. Iya. Jadi bandaranya ini dia baru operasinya kayaknya baru. Cuma ada 1 maskapai dan ini tidak ada di online travel agent. Jadi kalau pesan tiket pesawat ini itu cuma via WhatsApp doang. Kayak pesan travel ya? Iya, kayak pesan travel. Aduh. Luar biasa banget, di online travel agent nggak ada. Tapi kan ya dari kemarin ya kalau mau dilihat ya di Singkawang sepanjang perjalanan dari mana Pontianak ke Singkawang dari Mempawah deh. Dari Mempawah sampai Singkawang. Itu speed limit mereka kayaknya nggak ini ya, nggak kenceng-kenceng ya. Kenceng-kenceng ya. Jadi lambat banget kemarin kita ngeliat speed limit 40, 30 dan mereka patuh loh. Iya. Makanya dari kemarin kita sabar. Sebel pertamanya awalnya kan. Ini kok orang pelan-pelan banget dah di sini. Tapi ternyata di jalanan kita ada ngelihat ada rambu. Speed limitnya 40 km per jam. Terus kita barengin kan, bener 40. Bener 40. Jadi orang-orang di sini tuh taat banget sama peraturan. Padahal jalanannya tuh memungkinkan untuk jalannya kencang. Betul. Asli. Kencang tuh bisa banget. Tapi orang-orang tuh di sini pada taat sama 40 km per jam itu. Kaget gua. Iya. Luar biasa ya. Nah, ini jalannya masih bagus. Kita lihat nanti bandaranya kayak gimana. Nggak jadi apa ke bandaranya Pak ya? Sepertinya kalau dilihat waktunya tidak mencukupi ya. Takutnya sini juga, maksudnya nggak ada apa-apa juga. Terus juga udah keburu gelap. Ya udahlah, pokoknya bandara ini sudah beroperasi. Bahkan kemarin
Sudah ada video di YouTube ya. Bapak Wapres kita, Bapak Gibran sudah mendarat di sini untuk datang ke Festival Cap Gomeh di Singkawang. Ya. Kalau sesuai video ya sama berita kita cari-cari tadi. Iya. Dan ya ini harusnya bisa membantu perekonomian dan pariwisata yang ada di Singkawang. Semoga juga makin banyak jadwal penerbangan, mau transit mau direct, nggak apa-apa langsung ke Singkawang yang penting. Iya. Itu teman-teman. Berarti kita langsung menuju ke kota aja ya. Karena hari sudah mulai sore dan sepertinya sudah tidak ada aktivitas di bandara, kami putuskan untuk putar balik kembali ke arah hotel di Singkawang. Keesokan harinya, kami melakukan perjalanan kembali ke Pontianak. Di tengah perjalanan, kami mampir ke Tugu Katulistiwa Pontianak. Oke, kita sudah hari ke 13 atau 14, bingung gua. Emang harus lompat gitu ya? Biar diedit, tolong diedit saya muncul biar gitu. Iya. Dan kebetulan ke perjalanan pulang dari Singkawang, ya itu kita melewati Tugu Katulistiwa. Betul sekali. Berarti kita kemarin di Singkawang itu ada di sisi bumi bagian utara. Betul. Ya kita akan bergerak ke Pontianak sisi bumi bagian selatan. Nah, dan ini 0 lintangnya ya. 0 lintangnya. Derajat lintangnya ya. 0 derajat lintang utara, lintang selatan ada di sini. Atau disebutnya ekuator. Ekuator. Nah, gue ada beberapa kali ngelewatin monumen Tugu Katulistiwa. Oh iya? Itu di Sumatera pernah, di Sulawesi pernah, sama di sini. Oke. Jadi kita mau lihat-lihat di sini ada apa aja kan? Ya. Sambil kita cari informasi. Bapak teleponan kenceng banget itu. Iya. Saya sudah pernah ke sini 2 tahun lalu. Wih. Tapi bentuknya masih sama aja ya. Iyalah. Tidak ada perbedaan. Di belakang juga masih ada. Oh, bedanya di sini ada Tugu Corner ini nih, kayaknya dulu belum ada nih. Ini tempat oleh-oleh kayaknya. Tempat oleh-oleh souvenir segala macam itu kayaknya dulu belum ada. Nah, ini masih sama. Biasanya di sini tuh ada ritual kan. Apa tuh? Naruh telur tanpa ganjilan dia akan berdiri. Oh iya. Tapi kayaknya nggak usah ya. Semua orang udah pernah nyobain, udah tahu di sini. Iya, udah pernah tahu. Katanya seperti itu. Kita lihat-lihat aja sejarahnya apa aja. Ada apa di belakang yang gua penasaran, di belakang udah ada sundial. Itu jam tangan matahari. Jam matahari. Jadi sesuai pergerakan matahari. Ayo langsung kita lihat-lihat aja. Ya. Ekuator Monument adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penanda area atau titik yang dilewati garis Katulistiwa. Sundial adalah alat penunjuk waktu kuno yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari. Cara kerjanya adalah bayangan genomon atau batang sundial berpindah saat matahari bergerak. Pada bulan Maret 2005, tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan koreksi untuk menentukan lokasi titik 0 garis Katulistiwa di kota Pontianak. Sementara, posisi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik ternyata melewati taman atau tepatnya 117 meter ke arah Sungai Kapuas dari arah Tugu saat ini. Nah, karena ada fenomena alam, garis lintang mengalami pergeseran. Sehingga, dibuatlah Tugu ini karena garis 0 menit detiknya ini pindah ke sini, bukan di sana lagi. Begitu informasi yang saya dapat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pala, kalau tugunya itu yang 0 derajatnya itu sudah pindah ke sini, sudah bergerak 130 meter dari tempat yang pertama itu. Jadi sekarang sebenarnya 0 derajatnya itu adalah ini nih, Tugu Globe ini. Dan ini di tanggal-tanggal tertentu kita tuh bisa masuk ke bagian dalam dari globe-nya ini. Itu kalau nggak salah tadi tanggal 21 Maret dan juga tanggal 23 September nanti. Itu kita bisa masuk ke dalamnya untuk melihat fenomena matahari pas banget di atas kepala dan kita tidak ada bayangan sama sekali gitu. Jadi kalau teman-teman mau kesini yaitu tanggal 21 Maret dan juga tanggal 23 September gitu. Terus juga ini dekat banget sama Sungai Kapuas. Jadi selain kita bisa mendatangi Tugu Katulistiwanya, banyak belajar di sini, kita juga bisa berwisata ke Sungai Kapuas karena benar-benar dekat banget, tinggal jalan kaki. By the way, ada yang kelupaan. Jadi sebelum kita berangkat, ini kita tuh ternyata kalau kesini kita akan mendapatkan piagam sertifikat gitu ya. Tuh, ada namanya, ada jam kunjungannya, jam 13.40, dan ada tanda tangan dari Wali Kota Pontianak. Terus ada lokasinya nih merah, ini tanda kita sekarang atau lokasi dari Tugu Katulistiwa di Pontianak ini. Tuh, luar biasa. Ini bisa dipajang, dilaminating, dikasih frame, pajang di rumah gitu ya. Oke, yuk kita berangkat. Peristiwa penting dan menakjubkan di sekitar Tugu Katulistiwa adalah saat terjadinya titik kulminasi matahari. Peristiwa titik kulminasi matahari itu terjadi setahun 2 kali, yaitu antara tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September.
kita sekarang berada di Pontianak Waterfront. Riverside. Samping kali, samping sungai sih lebih tepatnya. Ya. Karena ini ada di Sungai Kapuas, teman-teman. Sungai Kapuas ini. Sungai Kapuas, Pak. Oke. Jadi ini kita mau ngapain di sini? Kalau cuman jalan-jalan doang, Kalimalang juga ada. Nah, sore ini saya mau ajak Hah? Bapak Pala untuk naik perahu yang ada di belakang. Ini perahunya serbaguna karena ada kafenya dan nanti kita akan mengapung di sungai sampai ke bawah jembatan sana. Jembatan apa tuh? Jembatan Kapuas 1. Oke, kita coba aja. Ini rekomendasi Bapak Arkan yang udah pernah kesini juga. Sudah pernah naik ini juga. 2 tahun lalu tapi. Oke, Udah lama ya. siap kita coba. Dan saya lupa berapa naik ini. Dulu kalau nggak salah 25.000. Ya, tanya aja Kita dari coba. bapaknya. Ayo, langsung. Ya. Jadi kapal ini double decker. Anak bis, anak bis. iya. Jadi bahasanya ada double lantai decker. satunya ada banyak kursi ya. Hmm. Ini satu kursi mungkin bisa 4 orang. Paling belakangnya ada warungnya. Ya, Itu bisa pesan macam-macam ya. bisa macam-macam. Ada Dan sapi lada hitam. Nggak Weh, mungkin dong, nggak nggak mungkin. paling depan ini adalah tempat nahkodanya. Mana? Nah, ini. Anda nggak tahu kan? Mana Karena nahkoda? saya udah pernah naik ini, Pak. Jadi saya tahu. Disinilah iya, iya. tempat nahkodanya. Nih ya. Bisa dilihat. Oh. Jadi nanti nyetirnya dari sini. Dan ini setirnya masih setir zaman dulu. Setir Pakai kayu. roda kayu begini ya. Iya, zamannya ini. Mr. Crab. Mr. Crab. Iya. Pelaut. Ada lampunya. Nah, gitu. Ini kapal wisata doang atau memang transportasi umum? Ini khusus wisata. Wisata Kalau aja? yang transportasinya itu ada yang kecil, Hah? yang kayak kemarin lo naikin di Sebangau itu. Oh begitu Itu modelnya. buat nyebrangin dari sini ke sana aja. Oh. Karena kan jembatannya kan jauh kan. Jadi orang-orang sini biasanya kalau nyebrang pakai kapal perahu yang kecil-kecil. Tuh ada dermaga-dermaganya tuh. Yang kecil-kecil. Nah, itu tuh ada kapalnya satu tuh. Oke begini. Nah, ini yang buat transportasinya tuh. Gitu buat nyebrangin. Tapi memang potensial banget ya wisata begini ya. Oh iya, jelas. Ini rutenya berarti melipirin sini, lewatin jembatan. jembatan kolong jembatan. Udah, balik lagi. Oke. Paling sekali trip mungkin 15 menit mungkin ya. Ah, lagi di starter tuh mesin nyala kapalnya. mesinnya. Kayak starter smash. Iya. Ini kalau nggak salah mesinnya pakai Canter. Ah, serius? Canter atau Fuso. Serius? Beneran, iya. Cuma lupa ya antara Canter atau Fuso. Terus gardanya dialirin ke baling-baling di air ya. Baling, iya. Oke, Belok-beloknya cakep. langsung dari sini. Jadi canggih juga ini kapal. Ini gasnya berarti gas kayak mobil nih. Iya, bener-bener gas mobil. Ini guys. Tuh, Oh iya. gasnya tuh. Nggak kayak kapal biasa. Iya. Kapal biasa gasnya di tangan. Di tangan, bener. Kalau ini gasnya kayak gas mobil. Tuh. Keren ya. Oke, yuk Oke, kita ke naik atas. ke lantai 2 yuk. Yang keduanya. Ya, jadi kita sudah mulai jalan. Ini di Dan atasnya nih, di atasnya nih. yang menarik kalau kita naik kapal ini adalah kita akan melewati bagian bawahnya dari jembatan Kapuas 1. Ini pas banget nih di atas kita bentar lagi. iya. Kita akan melewati jembatannya. Jadi salah satu hal yang menarik banget ketika kita naik kapal ini. Tuh. Wih. Nggak ada nih Jakarta nih. Tapi jauh ya dari kepala ya. Jauh. Jadi kayak ini, kita lagi ngelewatin kolong Tanjung Barat kan. Wih nih. Cuma biasanya pakai motor. Jupiter MX King. Wah, pas banget lagi ada ambulans ya. Ambulan lewat. Wah, hebat nih dikasih jalan pas ini cepet banget soalnya lewatnya dia. Gini. Ya. Wow. Ini wisata wajibnya orang-orang yang baru pertama kali ke Pontianak. Wajib banget nih. Wajib. Dan murah juga, Pak. Murah. Murah. 15.000 per orang. Terus juga di sini kita bukan disediakan sih, kita bisa beli makanan-makanan. Nih, ini pesanannya Rahmat. Pesanan, ada susu jahe, Lengkap banyak lah. Warkop-warkop itulah ada lah. Iya. Warkop-warkop sebut lah. Nah, ini baru datang nih. Pisang keju kita baru datang. Itu dia. Pisang keju. Nah, ya begitulah kira-kira. Durasinya berapa lama, Pak? Keliling-keliling ini? Kurang lebih sekitar 20 menit sampai 30 menit. Oh, oke lah. Oke lah ya. Oke lah. Boleh kalau Sangat worth it sih. Iyalah. Iya. Tapi tidak disarankan di atas kalau lagi badai, Pak. Oh iya, Pak. Kita makan pisang ada air ya ntar. Gerimis juga tidak disarankan, Pak. Jadinya pisang keju kuah nanti. Nah, itu dia, ada buahnya. Oke, jadi hari ini kita sudahi karena kita tadi juga baru nyampe Pontianak siang. Kemudian teman-teman juga tadi habis naruh mobilnya di Cherry. Aul habis naik kapal di Waterfront. Waterfront Riverside.
naik kapal, dan ternyata kalau malam seru banget, ramai kayak pasar malam di Jakarta ya, banyak anak-anak main segala macam. Kita lanjut besok karena besok Arkan sebelum pulang ke Jakarta mau ngajak kita lihat bus kalau jadi. Jadi mau lihat bus tua di sini, katanya spesial banget karena itu bus-bus tua yang udah dipakai dari tahun 80-an sampai sekarang masih mantap dan bisa ngangkut motor. Gue juga penasaran, kita lihat besok. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hari ke sekian, 15 atau 14 lah. Ya. Gimana kemarin? Lancar, aman. Seru. Pesawat gua tadi. Negara. Jalan lintas Malindu. Bapak tidur pulas banget dari kemarin, Pak.